terusus yang berhubungan dengan samatha bhavana, yaitu meditasi ketenangan, berhubungan dengan objek anapanasati. Di sini yang berhubungan dengan kayanupassana satipatthana, yaitu perhatian, landasan perhatian terhadap jasmani ketika kita menggunakan objek napas sebagai objek meditasi kita. Tentu jika berhubungan dengan kayanupassana satipatthana, artinya bagaimana kita menjadikan kaya atau jasmani ini sebagai landasan meditasi kita, sehingga dengan demikian ketenangan itu bisa diperoleh. Ya, artinya apa? Bahwa napas itu merupakan salah satu aktivitas daripada jasmani itu sendiri. Jadi bernapas itu merupakan bagian daripada aktivitas jasmani, maka dia diklasifikasikan sebagai bagian daripada kayanupassana satipatthana. Nah, di sini ada 4 tahapan di dalam kita menggunakan anapanasati yang berhubungan dengan landasan perhatian terhadap jasmani. Kita akan sering mendengar ketika kita mulai meditasi menggunakan objek napas, kita pertama-tama disuruh memperhatikan napas masuk panjang. Kita menyadari bahwa kita sedang bernapas masuk panjang. Kemudian ketika kita menghembuskan napas panjang, kita juga tahu kita sedang menghembuskan napas panjang. Ini tahapan yang pertama. Jadi artinya apa? Ketika kita memulai meditasi itu sendiri, ya, tentu pertama-tama kita mengkondisikan ya, posisi duduk kita yang tegak lurus, rileks. Ya. Baru kita mengarahkan ya, pikiran kita pada di mana napas itu masuk dan di mana napas itu keluar. Barulah kita bisa mengetahui napas itu ada. Walaupun ya normal bagi semua orang itu bernapas. Hanya perbedaannya adalah kita tidak setiap saat itu memperhatikan proses pernapasan itu sendiri. Ya. Jadi tahapan ini masih dalam tahapan sama seperti kita menghitung. Ya, napas masuk 1, ya, napas keluar 1. Ya. Napas masuk 2, napas keluar 2. Ini tahapan awal daripada meditasi anapanasati dalam tahapan kayanupassana satipatthana. Karena kalau dalam 4 satipatthana itu ya ada namanya kayanupassana satipatthana, kemudian ada namanya wedananupassana satipatthana. Wedana itu artinya perasaan. Jadi dia sudah tidak berlandaskan pada jasmani tetapi pada perasaan. Kalau sudah berbicara wedananupassana satipatthana. Kemudian cittanupassana satipatthana, yaitu landasan perhatian terhadap pikiran. Kemudian dhammanupassana satipatthana, fenomena dhamma itu sendiri, fenomena batin. Nah, lalu ketika ya,
perhatian kita seiring dengan berjalannya waktu, ya, kita benar-benar bisa merasakan satu proses napas yang masuk, ya, dan napas yang keluar itu, ya, benar-benar perhatian ada di situ. Baru kita juga bisa mengetahui bahwa napas itu pendek atau panjang. Panjang atau pendeknya napas kita bisa tahu kalau perhatian kita memang benar-benar ada, ya, ada memperhatikan proses pernapasan itu sendiri. Jadi kalau napas itu panjang akan terasa, ya. Dan itu bukan diatur, bukan dibuat-buat, tetapi bagaimana agar supaya proses pernapasan itu berjalan secara alami. Sama seperti ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika jasmani ini terlalu capek, misalnya berjalan atau berlari, kita itu ngos-ngosan, terasa napas itu pendek. Tetapi kalau dalam kondisi normal sehari-hari, kalau kita tidak menaruh perhatian pada napas itu, maka kita tidak akan merasakan napas itu panjang ataupun napas itu pendek. Jadi maka kenapa perlu perhatian itu difokuskan pada proses napas masuk dan napas keluar. Dengan demikian barulah kita bisa mengetahui napas itu panjang atau pendek. Jadi ketika kita sudah mampu mengerti, oh napas ini panjang, kita juga mengerti napas ini pendek. Ketika napas panjang masuk, kita tahu napas itu panjang. Ketika napas itu keluar panjang, kita juga tahu napas keluar itu panjang. Nah, untuk memperoleh satu keterfokusan pada proses napas ini, masuk panjang, keluar panjang, itu butuh sati, ya, perhatian yang cukup tentu, ya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang berikutnya, yang kedua adalah ketika napas itu masuk pendek, kita juga tahu napas itu masuk pendek. Ketika napas itu keluar pendek, kita juga tahu. Jadi sama seperti tahapan pertama, itu perhatian sepenuhnya ada pada napas. Dengan kita memahami napas yang masuk panjang, napas yang keluar panjang, napas yang masuk pendek, napas yang keluar pendek, secara otomatis, ya, ketenangan sudah mulai ada di situ. Tetapi tidak mendalam. Baru pada tahapan mengetahui secara keseluruhan daripada jasmani. Seolah-olah kita itu berada di luar daripada jasmani, mengamati posisi duduk kita, posisi tangan kita. Kita tahu persis bagaimana postur tubuh kita. Ini yang disebut mengamati keseluruhan daripada jasmani. Walaupun pada konsepnya, karena napas itu merupakan bagian daripada jasmani, sebenarnya kita bisa cukup mengamati, ya, napas masuk di lubang hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian lambung, ya, kemudian perut, kembung, kempes. Itu artinya ada napas.
Maka ada juga orang yang menggunakan teknik ini, yaitu mengamati kembung kempesnya perut. Buddho, ya, perut, kembung kempes, menyadari itu. Artinya kita mengerti secara keseluruhan proses pernapasan itu, di mana dia masuk, bagaimana selanjutnya dia masuk ke kerongkongan kita, tenggorokan kita, sampai terakhir nanti kembung kempesnya perut dan kembali lagi terus. Jikalau kita sudah mengerti secara keseluruhan daripada jasmani kita, ini yang artinya melihat jasmani dalam jasmani. Apa artinya? Kita memahami secara keseluruhan jasmani kita. Itu tahapan yang ketiga. Dan tahapan yang terakhir dari Kayanupasana Satipatthana, dari Anapanasati adalah mampu menenangkan secara keseluruhan dari jasmani. Sehingga pada akhirnya tahapan ini napas itu akan terasa sangat halus, tenang. Kalau yang pertama tadi masih belum, masih awal. Kedua juga belum. Ketiga baru sekedar mengenal, memahami secara keseluruhan. Dengan demikian, ketika kita sudah mampu semakin fokus dan fokus, pada akhirnya nanti keseluruhan dari jasmani ini akan benar-benar tenang. Termasuk napas itu sendiri akan sangat halus, bahkan Anda tidak akan merasakan napas itu masuk dan napas itu keluar. Napas itu panjang, napas itu pendek. Kenapa? Karena dia halus. Kalau sudah seperti itu, ini yang akan mengarahkan Anda, kita sebagai seorang praktisi, untuk mencapai yang namanya piti, kegembiraan. Ini sudah pada tahapan berikutnya, yaitu Wedana Nupasana Satipatthana. Mengamati ya, kegembiraan itu sendiri, piti itu sendiri, kegiuran itu sendiri. Tahu saya akan bernapas, ya, artinya mengalami piti, kegembiraan, kegiuran itu sendiri. Saya akan menarik napas masuk dan mengembuskan napas keluar. Tahu napas itu panjang, tahu napas itu pendek. Ini sudah pada tahapan yang namanya Wedana Nupasana Satipatthana. Demikian pula ketika suka, kegembiraan, ya. Piti itu artinya giur, girang. Juga tahu, ya. Saya mengalami suka, kegembiraan, akan menarik napas masuk dan mengembuskan napas keluar. Ini pada tahapan Wedana Nupasana Satipatthana. Demikian pula yang berhubungan dengan cita, pikiran. Apa yang muncul dari pikiran? Apakah muncul di situ itikat yang tidak baik, atau sebaliknya, perasaan cinta kasih, kasih sayang dan sebagainya? Intinya apapun yang muncul, kita tahu, kita sadar, dan tetap dengan itu tadi, menarik napas masuk, napas keluar. Proses bernapas itu terus akan semakin halus dan halus. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah ketika pada tahapan keempat tadi kita sudah tidak mampu lagi mengetahui
napas kita masih ada atau tidak. Padahal semua orang tahu kita itu bernapas. Tapi di sini juga akan muncul biasanya keraguan-raguan. Saya masih bernapas atau tidak. Terakhir akhirnya keluar dari meditasi. Karena apa? Muncul keraguan-raguan. Maka kenapa keyakinan akan sebuah praktik yang benar itu mesti kita miliki. Sehingga kita tidak muncul keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini sesungguhnya sangat membuat praktisi itu terkadang lamban. Oleh karena apa? Itu tadi ketika keraguan-raguan muncul padahal sudah melampaui tahapan keempat itu tadi. Sudah sangat halus napasnya. Karena dia tidak yakin. Akhirnya buyar keluar dari meditasi. Maka seperti yang sering selalu saya katakan, itu sati harus semakin tajam dan semangat juga harus semakin kuat. Kalau tidak akan mentok pada level itu. Akan mentok pada tahapan yang keempat tadi, level yang keempat. Sehingga kita tidak bisa mencapai tahapan pada pencapaian piti atau giur ataupun suka kebahagiaan itu sendiri. Nah, jadi sesungguhnya di dalam praktik meditasi kita juga itu faktor-faktor lain seperti kualitas moralitas kita, kualitas kebajikan atau paramita kita juga memberikan pengaruh yang besar terhadap maju tidaknya kita dalam praktik meditasi. Jadi semakin mampu kita menjadikan diri kita itu baik dari segi moralitas, baik dari segi kebajikan itu sendiri, ini akan menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi kemajuan dalam praktik meditasi itu sendiri. Karena kalau kita tidak mampu meningkatkan kebajikan kita dari segi kualitas moralitas kita, dari segi timbunan kebajikan kita, kita akan bergejolak dengan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin juga sering mengalami ketika duduk meditasi itu pikirannya kacau, ya, pikirannya gelisah, ya, memikirkan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan dalam keseharian. Itu muncul. Dan kalau itu secara terus-menerus seperti itu, ini akan membuat kita tidak bisa berkembang ataupun maju dalam praktik itu sendiri. Jadi maka kenapa tindakan-tindakan yang baik yang di luar daripada praktik meditasi itu sendiri juga penting untuk dikembangkan. Karena bagaimanapun itu sebagai salah satu faktor pendukung kemajuan di dalam praktik meditasi itu sendiri. Ya, ada yang mau ditanyakan? Yang berhubungan tentang ini dulu anapanasati ini. Ya memang kadang mungkin kita perlu membahas ya tentang tahapan-tahapan dalam anapanasati itu seperti apa. Sehingga kita bisa lebih jelas, lebih ngerti. Ya. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah pada tahapan mana kita bisa tahu ya, dan mengerti. Ada? Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya tadi mengenai yang Bante bilang kaya terus
Terus Wedana, Cita, sama Dhamma itu apakah pada saat melakukan praktek meditasi Anapanasati keempat itu muncul bersamaan atau secara bertahap ya Bante? Bertahap. Bertahap ya. Yang pertama yang berhubungan dengan kaya, Nupasana Satipatthana. Yang seperti sudah saya jelaskan itu ada 4. Ya. Bante baru menjelaskan yang kaya Nupasana Satipatthana, tidak pada tahapan yang lainnya. Tadi hanya menyinggung sedikit yang bagian Wedana, yaitu piti, giur, itu perasaan. Jadi dia muncul secara bertahap. Tetapi tidak berarti ketika kita misalnya sudah pada tahapan mencapai kegiuran atau girang, itu bisa saja kembali ke tahap awal kalau tingkat konsentrasi kita tidak cukup kuat, tidak cukup bagus. Jadi dia bisa berkembang, bisa juga mundur, berkembang mundur, tergantung kualitas daripada tingkatan ketenangan daripada konsentrasi itu sendiri. Jadi artinya ketenangan itu sekalipun bisa buyar kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan dia bisa buyar. Demikian pula sebaliknya, ketenangan itu bisa juga bertahan, bisa juga semakin mendalam jika didukung juga oleh faktor-faktor lain. Seperti itu. Ya, jadi dia bertahap, tidak muncul secara berbarengan, karena seperti yang sering juga Bante jelaskan bahwa pikiran itu pada momen yang bersamaan dia hanya mampu menerima satu objek. Walaupun kita sering mengatakan, Bante, saya banyak pikiran. Pikiran itu bekerja begitu cepat sehingga seolah-olah dia dalam momen yang bersamaan dia bisa menerima objek yang berbeda-beda. Itu sudah satu momen yang berbeda. Ketika kita melihat ke depan saja muncul warna biru, putih dan sebagainya, itu momen yang berbeda. Pasti ada salah satu dari sekian warna bentuk yang diamati oleh mata itu yang lebih dulu dan belakangan diterima oleh caku winyana, kesadaran penglihatan kita. Tetapi karena dia begitu cepat sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang dahulu, mana yang belakangan. Itu proses berpikir, ya, seperti itu. Ya, jadi dia bertahap. Baik, ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan kok. Langsung aja. Halus. Sebenarnya dia bukan hilang, halus. Napas tetap ada karena ya selama kita masih hidup kita tetap bernapas, dia bukan hilang, napas itu tetap ada. Itu yang dimaksud dengan halus, Pak? Yang disebut sebagai napas halus di sini, napas itu terkadang bisa terasa kasar kalau kita itu terlalu capek atau terlalu lelah. Sama seperti sekarang ketika Bante bicara ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu tidak merasakan napas itu, kecuali kita tarik napas. Tapi dalam tahapan itu kita belum bisa sebut atau katakan itu sebagai napas yang halus. Kenapa? Karena kita tidak menaruh perhatian pada napas itu. Jadi napas yang halus yang dimaksud di sini adalah muncul akibat kondisi yang diakibatkan oleh karena tenangnya jasmani.
Kalau artinya kita deg-degan, cemas, itu juga bisa membuat napas itu jadi terasa, sangat terasa, ya. Kadang kasar. Artinya yang benar-benar bisa membuat ini muncul adalah ketika jasmani itu secara keseluruhan dia benar-benar tenang. Ketika pikiran secara otomatis juga dibuat jadi tenang. Ya, ini yang akan menjadi faktor menyebabkan napas itu akan terasa sangat halus. Halus. Ya, untuk bisa mendeteksinya itu dibutuhkan perhatian yang tajam, yang benar-benar kuat. Sama seperti Bante sering umpamakan, nah, kalau kita berada di ruangan ini, sekarang kita tidak mendengar itu suara detak jam. Nah, tapi coba Koko tidur sendiri di ruangan ini jam 12 malam, jam 1. Itu bisa dengar itu suara detak jam itu. Tek, tek, tek. Artinya karena suasananya hening, tenang, tidak ada faktor-faktor luar yang menghambat ya, kesadaran kita untuk mendengar suara itu. Dan perhatian kita juga ada pada objek itu, kita benar-benar bisa mendengarkan suara detak jam itu. Semakin tajam perhatian kita. Demikian pula halnya dengan napas. Semakin kita menaruh perhatian kita pada napas masuk, napas keluar tadi, semakin tajam perhatian yang ada di situ, kita akan mampu merasakan napas itu ada. Jadi dia muncul karena ketenangan daripada seolah-olah napas itu tadi halus, ya karena kondisi jasmani kita benar-benar tenang. Maka dikatakan dalam tahapan itu adalah saya akan menenangkan secara keseluruhan dari jasmani, menarik napas panjang, menarik napas masuk dan mengembuskan napas masuk. Jadi tetap pada tahapan napas masuk, napas keluar, perhatian ada di situ, tapi mengkondisikan agar supaya jasmani itu tenang. Ya. Jadi itu artinya jasmani tenang, ya, napas juga akan semakin halus. Jasmani ya tidak tenang, ya gelisah, khawatir, cemas, ya napas juga jadi terasa semakin kasar. Semakin jelas, semakin kita tahu. Nah, tapi artinya walaupun kita mengalami kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran itu, tapi kalau kita masih memiliki perhatian terhadap napas itu sendiri, napas masuk, napas keluar, artinya perhatian itu masih di situ, hanya tidak mampu kita tenangkan jasmani. Jadi masih tahapan yang pertama dan kedua aja itu berarti. Maka dalam meditasi itu bisa seperti itu, putar ya. Kadang sudah mulai agak tenang, nanti kembali lagi ke yang kasar tadi. Ya. Kadang-kadang masih terus berkecimuk di dalam tahapan 1 sampai 4 itu. Ya. Belum mengarah kepada tahapan yang lebih tinggi, yang lebih berkembang, yaitu pencapaian yang namanya piti, giur girang. Ya. Kalau sudah pada tahapan ini, ya, kita tidak lagi akan terpengaruh oleh prasangka, ya, napas kita masih ada atau tidak, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi intinya napas itu terasa halus ketika kondisi jasmani itu benar-benar tenang. Tenang. Ya. Kalau dia belum tenang, ya, tentu napas juga akan ya, tidak cukup terasa halus. Ya, ada lagi? Ya silakan. Namo Buddhaya Bante. Ketika kita bermeditasi,
Kita kan menutup mata, terus otomatis indera pendengaran kita lebih peka. Dan ketika kita mendengar suara-suara, apa yang harus kita lakukan, Bante? Terima kasih. Menarik kembali pikiran kita yang pergi mendengar atau memperhatikan suara itu. Jangan membiarkan pikiran itu terdiam pada suara ataupun objek datangnya suara. Tugas kita adalah mengembalikan pikiran tadi pada pekerjaan dia. Pekerjaan dia apa? Memperhatikan napas masuk, napas keluar. Jadi sebanyak berapa kali pikiran itu lari dari objek, sebanyak itu juga kita harus menariknya dia kembali pada napas. Nah, di sini yang akan menentukan siapa yang menang adalah satu adalah perhatian kita. Cukup kuat atau tidak? Kedua, semangat kita. Cukup kuat atau tidak? Nah, yang berhubungan dengan perhatian adalah bagaimana terkadang kita harus tahu bahwa pikiran kita itu masih ada pada objek napas masuk, napas keluar atau tidak. Atau dia sudah pergi. Bermain dengan fenomena yang muncul dari suara tadi. Nah, misalnya suara pintu dibuka. Pikiran bisa saja sudah lari. Ini siapa ya? Orangnya kok nggak bisa diem. Keluar masuk, keluar masuk. Artinya apa? Kalau sudah berpikir seperti itu, pikiran kita sudah tidak ada pada objek masuknya napas, keluarnya napas lagi. Tetapi sudah pergi berpikir tentang orang yang buka pintu atau tentang suara yang muncul. Seperti itu, pikiran sangat cepat. Jadi perhatian itu harus cukup kuat, harus tajam, harus tetap ada. Kemudian kalau berhubungan dengan semangat adalah bagaimana caranya agar kita itu tidak bosan untuk mengembalikan pikiran tadi kembali kepada objek. Memperhatikan napas masuk, napas keluar. Cukup ketika ada suara ya kita sadar itu ada suara. Tapi jangan kita biarkan pikiran kita berkelana dengan objek suara tadi. Ini yang sering terjadi dalam meditasi kita. Sama seperti ibaratnya sekarang ada kendaraan lalu lalang di jalan tol. Tapi tidak membuat kita jadi terpengaruh. Tetapi ketika pintu dibuka, pikiran bisa lari ke pintu. Kenapa? Karena mungkin seperti yang Cici bilang tadi, ketika mata kita tutup, indera pendengaran kita bisa lebih dominan, lebih tajam. Ya lari kepada objek suara. Kalau yang namanya pikiran, dia tidak serta-merta harus ada objek yang didengar. Kadang memori kita yang sudah kita miliki tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam sehari, bisa saja dia pergi ke fenomena-fenomena itu, pengalaman-pengalaman itu. Itu yang kita sebut melamun lagi. Berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu juga kita harus menarik pikiran yang berkelana tadi untuk kembali kepada napas masuk, napas keluar. Ini kalau Acanca dia mengibaratkan seperti seekor anak sapi. Ya, seekor anak sapi itu kalau baru-baru ya, dia gimana caranya ketika baru diikat ya supaya dia tidak makan tanaman masyarakat, sapi itu diikat. Tapi ketika awal sapi itu, anak sapi itu diikat, dia akan berusaha untuk menarik tali itu, ya. Tapi lama-lama dia akan tahu bahwa setiap kali dia menarik ya batasannya cuma sampai di situ. Dia tidak bisa pergi lebih jauh dari batasan tali itu.
Maka pikiran juga seperti itu. Setiap kali dia lari dari objek, tarik kembali dia. Nanti lama-lama dia tidak akan pergi lagi, dia akan cukup berada di sekitar napas masuk, napas keluar. Kenapa? Karena setiap kali dia lari dari napas masuk, napas keluar, dia dipukul atau disuruh kembali kepada napas. Setiap kali dia pergi, harus kembali, ditarik kembali, tarik kembali. Disitulah ya Anda menang dalam mengatasi ya tingkah daripada pikiran yang tidak bisa diam tadi. Artinya kita dapat mengendalikan pikiran itu sendiri. Yang sulit kan itu. Sulit untuk mengendalikan pikiran. Untuk tidak berpikir tentang hal-hal yang tidak baik, tentang ini, tentang itu. Enggak bisa kita. Sulitnya di situ. Kenapa sulit? Ya jawabannya itu tadi, karena kita tidak cukup terlatih dalam melatih pikiran itu sendiri. Maka dikatakan tidak ada yang lebih hebat daripada pikiran yang terlatih. Dan tidak ada juga yang lebih jahat daripada pikiran yang tidak terlatih. Nah ini, apapun kalau pikiran yang tidak terlatih itu seseorang bisa lakukan. Tapi kalau pikirannya terlatih, apapun bisa dalam hal-hal yang positif, dia bisa capai, dia bisa peroleh. Itu kekuatan pikiran. Dan setiap individu punya kapasitas untuk itu. Terlepas siapapun dia. Yang menentukan adalah seberapa besar kita berjuang untuk melatihnya. Orang bisa buat kapal terbang. Itu juga salah satu bentuk daripada proses kerja daripada pemikiran, kemajuan pikiran. Orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Itu juga tidak terlepas dari kemampuan berpikir yang cerdas. Dan sebuah kecerdasan itu merupakan hasil daripada latihan itu sendiri. Tidak ada satu hal yang orang itu tiba-tiba pandai cerdas, enggak ada. Semua butuh proses. Dan itu tidak hanya berlangsung pada satu kelahiran saja, tetapi bahkan berlangsung secara terus-menerus dari kelahiran sebelumnya kepada kelahiran berikutnya. Maka kita kenapa di dalam banyak hal kita bisa melihat kadang anak yang masih usia begitu kecil, begitu muda, usianya 7 tahun, 8 tahun. Tapi sudah punya kemampuan dalam hal-hal tertentu itu sangat hebat. Nah itu semua tidak terlepas daripada timbunan ya, daripada apa yang mereka sudah latih pada kelahiran-kelahiran sebelumnya. Itu yang secara terus-menerus masih artinya memberikan pengaruh, akibat. Ya. Maka kenapa penting bagi kita seberapapun hasil yang kita peroleh di dalam latihan itu perlu kita secara terus-menerus continue melatih diri kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melatih diri kita, ya kapan lagi kesempatan kita tidak sering-sering datang. Dan kita itu ya, percaya tidak percaya, ya, secara terus-menerus dimakan oleh waktu, dimakan oleh usia. Jadi kesempatan seperti ini ya, mesti kita secara terus-menerus lakukan. Sehingga dengan demikian ya, kemungkinan kita untuk berkembang dan maju itu ada. Jika dibanding kita hanya sekedar melewati menjalankan rutinitas, ya
kita itu waktu kita semakin berkurang, usia semakin bertambah, kemampuan pada akhirnya semakin menurun. Sampai pada akhirnya bahkan ya kita tidak mampu duduk lagi, kita tidak mampu berjalan, ya. Sana sini pegal, encok sana, encok sini. Ini terjadi pada hidup kita. Ya. Jadi saya rasa itu yang dapat Bante sampaikan. Semoga ya apa yang sudah Bante sampaikan ini sedikit mampu memberikan satu motivasi yang baik bagi latihan kita untuk bisa lebih mengerti dan paham. Bisa saja nanti dibuka ya di buku atau coba searching ya 16 tahapan anapanasati atau meditasi pernapasan ya, mudah-mudahan nanti ditemukan di situ ya.